Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 23. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan suci hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan soal berbahagia yang mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Pemerenungan ini didasarkan pada bacaan Injil yang diceritakan ketika seorang wanita yang berseru kepada Tuhan yang sedang mengajar. Perempuan itu hendak berkata kepada Yesus bahwa berbahagialah ibu yang menyusuinya dan yang membesarkannya. Tetapi Yesus kemudian merespon dengan bersabda, "Lebih berbahagia mereka yang mendengarkan dan memelihara sabda Allah." Dari bacaan yang singkat ini, kita semua disodorkan beberapa pertanyaan yang menjadi buah pemerenungan kita. Yang pertama, bagaimana mendengarkan sabda Allah? Saudara-saudari yang terkasih, dalam membaca dan mendengarkan sabda Allah, apakah cukup hanya melalui media sosial yang ada? Apakah itu yang dimaksudkan dengan mendengarkan dan memahami sabda Allah? Tentunya tidak cukup atau kurang cukup kalau hanya kita membaca dan mendengarkan kitab suci lewat media sosial. Yang harus terjadi adalah mendengarkan sabda Allah bukan saja berhenti di situ, tetapi kita harus menyediakan waktu, kesediaan diri kita, keterbukaan diri kita, kerendahan hati untuk kemudian memberi waktu untuk menginternalisasikan dan juga menjadikan satu dengan diri kita mengenai apa yang kita baca, apa yang kita dengar, yakni sabda Allah itu, agar kiranya kita boleh sungguh mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam sabdanya. Kita boleh sungguh mendalami ketika kita memberikan waktu untuk mencerna sabda Allah itu. Tentu dalam pencernaan kita membutuhkan banyak hal. Kita butuh pengetahuan tentang kitab suci, dan semuanya membutuhkan kesediaan waktu kita, keterbukaan hati kita, budi kita, dan kerendahan hati. Kalau itu terjadi dan kita sungguh-sungguh menghayati dalam kehidupan iman kita, maka kita baru bisa dan sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan. Biasanya yang terjadi dalam kehidupan kita sering melaksanakan pekerjaan Allah, tetapi kita lupa untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Seringkali kita melaksanakan pekerjaan Allah dalam situasi pelayanan kita disibukkan dengan pelayanan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dalam situasi tersebut kita mengalami kecapaian. Akhirnya
timbullah rasa iri hati dan dengki di hati kita masing-masing. Karena apa? Karena kita tidak terlebih dahulu mendengarkan apa maksud dan tujuan pelayanan kita. Kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan dibutuhkan keterbukaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Dengan demikian, kita tahu maksud dan tujuan Allah untuk memanggil kita, sehingga dalam pelayanan kita melayaninya dengan penuh sukacita. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam poin yang kedua di mana dikatakan supaya kita menjadi yang berbahagia seperti yang Tuhan katakan, yakni memelihara sabda Allah itu. Bagaimana kita memelihara sabda Allah itu? Peliharaan sabda Allah terjadi ketika kita setia untuk menyediakan waktu buat sabda Allah itu sendiri. Kita setia untuk terbuka dengan sabda Allah itu, dan ketika kita setia untuk selalu rendah hati mendengarkan Tuhan yang bersabda kepada kita. Kalau itu terjadi, itulah bagaimana kita memelihara sabda Allah. Dan lebih lanjut, tentunya pemeliharaan sabda Allah itu akan menjadi lebih sempurna kalau demikian sabda Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita setiap hari, dalam sikap hidup Kristiani kita, dan dalam sikap hidup yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk kita lakukan atau implementasikan dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Ketika seorang wanita katakan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui Tuhan Yesus." Dalam hal ini Bunda Maria adalah orang yang bahagia, bukan hanya memelihara dan menyusui Yesus, tetapi dia menjadi satu dengan sabda Allah yang dia kandung dalam 9 bulan. Dia menjadi satu dengan sabda Allah. Dia tahu benar dan paham benar tentang sabda Allah itu. Mengapa demikian? Karena dia terbuka dan rendah hati dengan sabda Allah, dan dia menerima sabda Allah itu dengan penuh kesadaran. Itulah bunda kita, Maria, dan dia memelihara itu sebagai yang tak terpisahkan dari dirinya. Dia mengikuti putra dari awal sampai akhir. Suatu hal yang sangat luar biasa, kedekatannya dengan sabda Allah, dan disitulah dia berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah teladan buat kita untuk menjadi yang berbahagia dengan mendengarkan sabda Allah dan memelihara sabda Allah itu. Marilah kita meneladani Bunda kita Maria dalam menyiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Allah, membiarkan diri kita terbuka untuk dibisikkan sabda Allah itu dalam kemudian kita boleh mengimplementasikan sabda Allah itu sebagai bagian, dan bagaimana kita memelihara sabda Allah itu sendiri. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka apa yang Yesus katakan sungguh-sungguh terjadi buat kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara sabda Allah. Marilah kita terus berjuang, jatuh dan bangun dalam membaca, mendengarkan, memahami, dan menghayati sabda Allah itu, agar kiranya sabda Allah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita sebagai murid-murid dari sabda Allah itu sendiri, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.